Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini yang cerah ini kita dapat menyaksikan bersama acara pelepasan siswa kelas 9 tahun ajaran 2015-2016 di MTSN Anyer MTSN 4 Kabupaten Serang. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan kata mohon maaf seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, bahwa semestinya yang hadir pada saat ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, yaitu Bapak Haji Agus Salim. Karena beliau berhalangan hadir, karena kalau Kepala Kantor itu tingkat kesibukannya sungguh luar biasa. Walaupun beliau ikut menentukan hari pada saat ini, tetapi takdir Allah menghendaki lain. Beliau kemudian menugaskan kepada Kepala Bidang, Bapak Dr. Haji Mahdi Bahtiar. Karena takdir juga menentukan lain, beliau pun tidak bisa hadir karena ada kesibukan. Akhirnya yang kena getahnya saya. Ibarat orang Anyer ini mesen roti burger, masuk ke tokonya habis, lalu pindah ke toko martabak juga habis. Yang ada tukang singkong, dander. Yes, walaupun dander untuk orang yang sedang lapar, insya Allah bisa menyelamatkan perutnya gitu ya. Jadi walaupun dander, mudah-mudahan tetap bisa diterima ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah sama-sama menyaksikan tadi betapa luar biasanya yang sudah ditampilkan oleh anak-anak kita. Tentu saja hasil bimbingan didikan para pembina dan guru-guru yang ada di sini. Kalau penampilan seni, saya kira yang paling kelihatan senior itu adalah Pak Antus ini. Saya kira karya-karya beliau ini sungguh luar biasa. Berkali-kali saya datang ke sini terus ditampilkan karya-karya yang sungguh fantastis. Seandainya Pak Kanwil ikut melihat, saya kira beliau merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan di MTSN 4 Kabupaten Serang ini. Tapi karena belum saatnya, mungkin ketika beliau nanti ke sini lebih meriah lagi dan lebih luar biasa lagi, insya Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti tadi disampaikan oleh teman berulang-ulang oleh Pak Kepala yang sudah dijelaskan bahwa MTSN Serang berubah menjadi MTS 4 Kabupaten Serang ini didasari atas keputusan Menteri Agama nomor 371 tahun 2016. Seluruh Indonesia, madrasah-madrasah negeri ini menggunakan nomenklatur baru dengan menggunakan nama kabupaten atau kotanya. Nomor urutnya tergantung urutan yang dibuat oleh petugas. Nah, dalam hal ini, karena turunnya nomenklatur baru ini berada di pertengahan tahun ajaran, di awal tahun 2016, yang namanya KMA itu tidak cukup hanya merubah nama madrasahnya, tetapi perlu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Badan Standar Nasional Pendidikan, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Nah, ini masih berproses untuk diketahui oleh semua pihak. Oleh karena itu, penggunaan nama nomenklatur baru MTSN 4 ini sampai hari ini masih berada tahap sosialisasi, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa MTSN Anyer ini berubah nama menjadi MTSN 4 Kabupaten Serang. Karena ini masih tahap sosialisasi, masih ada pendekatan dengan pihak-pihak terkait, maka untuk penulisan ijazah bagi yang insya Allah sebentar lagi akan lulus,
ini masih menggunakan nomenklatur lama. Jadi jangan kaget para orang tua, para siswa yang nanti menerima ijazah, SUN dan SH1BN. Ini nama madrasahnya masih Madrasah Sanawiyah Negeri Anyer Kabupaten Serang. Tetapi tidak perlu dipermasalahkan karena sama, gunanya sama, itu untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para orang tua, khususnya wali murid yang hari ini akan menyaksikan pelepasan para siswa putra putrinya yang telah dititipkan ke MTSN Anyer Kabupaten Serang ini. Mereka telah bersusah payah selama 3 tahun belajar di MTSN ini. Kemudian orang tua tidak begitu saja, walaupun di sini mungkin tidak dipungut SPP, tetapi tetap orang tua harus mengeluarkan biaya untuk lancarnya kegiatan anak-anak dan pelajar ini. Antara lain, paling tidak ngasih ongkos setiap hari menuju madrasah ini, ngasih uang jajan, beli pakaian seragam, sepatu dan sebagainya, tentu tidak disediakan oleh madrasah. Menyediakan hal seperti itu tidak semua orang tua dengan mudah menyediakannya. Ada yang harus ngejual pisang dulu, ngejual kelapa dulu dan sebagainya, yang pada akhirnya sampailah pada hari ini insya Allah anak-anak kita dilepas dan sebentar lagi dinyatakan lulus oleh kepala madrasah. Berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru, bahwa tahun ini yang berwenang meluluskan siswa-siswinya baik di tingkat SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, itu adalah kepala madrasahnya berdasarkan hasil musyawarah dengan para guru-gurunya. Oleh karena itu, nanti tanggal 11 itu bukan kelulusan dari sekolah atau dari madrasah, hanya peserta yang ikut UN-nya, lulus di UN-nya. Belum tentu diluluskan oleh madrasah. Kalau masih banyak kendala yang tidak layak meluluskan, maka mungkin saja anaknya tidak lulus. Tetapi karena sekarang yang punya kewenangan kepala madrasah, tentu tergantung penilaian kepala madrasah berdasarkan hasil musyawarah. Dan tentu saja insya Allah karena di MTSN Anyer ini dilatar belakangi dengan rekrutmen orang-orang yang terpilih, tentu dari awal masuk mereka sudah bagus-bagus. Guru tinggal moles-moles saja, dan insya Allah ujungnya adalah lulus semua, insya Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami gambarkan juga bahwa perjuangan anak-anak kita yang akan dinyatakan lulus ini telah mengikuti ujian 3 tahap. Karena pendidikan itu pembinanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMP dan MTS wajib mengikuti ujian yang namanya ujian nasional. Itu naskahnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat. Dan insya Allah anak-anak sudah mengikutinya. Kemudian MTS ini secara kelembagaan adalah di bawah Kementerian Agama. Yang membedakan antara MTS dengan SMP, bahwa MTS adalah sekolah menengah pertama bercirikan Islam. Bercirikan Islamnya inilah yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Oleh karena itu anak-anak kita selain mengikuti ujian nasional mata pelajaran umum oleh Kemendikbud, anak-anak MTS juga wajib mengikuti ujian madrasah berstandar nasional yang di dalamnya mata pelajaran agama, yaitu fikih, sejarah budaya Islam, akidah akhlak, kemudian bahasa Arab, Quran hadis. Itu yang sedikit. Dan ini sudah dilaksanakan. Insya Allah untuk hasil UMBN akan diberikan kepada kepala madrasah sebelum tanggal 11 sudah di tangan para kepala madrasah. Insya Allah minggu depan sudah kami terima, akan kami lihat dulu sudah
setiap kebaikan akan kami undang untuk dibagikan kepada komunitas. Kemudian yang ketiga, anak juga telah itu ujian madrasah. Kenapa? Karena kewenangan meluluskan siswa adalah kewenangan madrasah. Oleh karena itu mereka juga telah bergelut dengan pelajaran yang diberikan oleh para guru harus diuji. Nah, sehingga bagi siswa yang akan lulus mendapatkan hak menerima ijazah sun dan UBN harus mengikuti tiga-tiganya. Ikuti ujian madrasah berstandar nasional, dan ujian nasional yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Insya Allah dan alhamdulillah tiga-tiganya sudah dilaksanakan, tinggal menunggu hasilnya beberapa hari lagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, oleh karena itu kami mengucapkan selamat kepada para siswa, walaupun belum dinyatakan lulus oleh kepala madrasah karena belum waktunya, tetapi boleh saya mengucapkan lebih awal karena saya yakin semua yang ikut bisa diluluskan. Oleh itu kami mengucapkan selamat kepada para siswa, selamat kepada para orang tua yang telah berjuang membimbing anak-anaknya sampai lulus, selamat juga kepada para guru, para kepala, para ketua komite, dan kepada pengurus komite. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah komite lakukan di MTS ini. Kami sudah melihat fisiknya, mendengar informasinya bahwa di MTSN Anyer ini sangat besar peran komite dalam mewujudkan MTS menjadi megah seperti ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengucapkan terima kasih, dan ini mudah-mudahan menjadi pahala bekal di akhirat kelak. Perlu sedikit kami sampaikan, walaupun madrasah ini madrasah negeri, masih terbuka dan masih membutuhkan bantuan dari masyarakat. Kenapa? Di Banten ini ada MTSN itu sebanyak 30. Ada madrasah ibtidaiyah negeri hanya 20. Ada madrasah aliyah negeri 19. Sehingga semuanya ada 69 madrasah negeri. Anggaran yang tersedia sebenarnya triliunan, tetapi kami punya tetangga madrasah swasta yang jumlahnya sekarang ini dari MI sampai MA itu mencapai 2.400 sekian. Bayangkan anggaran untuk 69 madrasah harus menyikapi 2.400 sekian madrasah. Oleh karena itu mohon bersabar dan pengertian kepada para orang tua masa umumnya. Kalau Kementerian Agama belum bisa membangun semua yang menjadi bagus karena memang diatur-atur dana yang tidak seberapa, tetapi banyak sekali yang membutuhkan. Tetapi insya Allah semuanya menjadi catatan kami bagaimana ke depan agar madrasah tetap terus maju. Bapak dan Ibu yang kami hormati, satu lagi yang saya sampaikan. Tadi ketika saya duduk bersama Bapak dan Ibu sekalian, saya merasakan terik matahari begitu hangat, cerah, indah. Tetapi sejak saya duduk sampai saya naik ke sini, tidak selamanya terang. Tadi ada namanya, kalau bahasa Cinanya tirem, ya, tirem alias mendung. Jadi itu sama. Sebenarnya matahari yang sesungguhnya tidak pernah tirem, dia terus memancarkan cahayanya. Tetapi kenapa diterima kita sempat ada mendung, tirem? Kenapa itu? Jadi matahari yang sesungguhnya tidak pernah menghentikan sinarnya, tetapi diterima oleh kita ada mendungnya, bahkan ada hujan. Kenapa? Karena di sana ada penghalang yang namanya awan. Seperti halnya hati kita, Bapak dan Ibu sekalian, hati kita ini sebenarnya tidak pernah redup, terus bersinar. Tetapi hati kita sering terhalangi oleh awan-awan yang semakin hari semakin banyak saja. Sehingga kita sering menyaksikan kenapa ada anak sekolah memperkosa temannya, karena hatinya terhalang oleh awan. Ada orang tua melawan pada orang tua, orang tua menghajar anaknya, menghajarnya dua macam. Ada yang menghajar secara fisik, ada yang menghajar dengan nafsu. Ada sesama teman saling membunuh, ya. Saya kira tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Di televisi pemandangan ini sangat mengkhawatirkan sekali. Lalu apa jawabannya? Di madrasah inilah salah satu
Jawabannya insya Allah para guru, para pembimbing, dan orang tua bagaimana menyingkirkan awan-awan itu agar setiap langkah yang bisa dilakukan, langkah yang didasarkan sinar dari hatinya. Ketika sedikit saja menyimpang, ini tidak baik, ini syaitan, insya Allah. Oleh itu kepada Bapak dan Ibu yang ada di Madrasah Negeri 4 Kabupaten Serang ini, Anda jangan berkecil hati, walaupun dikatakan gajinya sudah cukup, tetapi sifat manusia tidak akan pernah merasa cukup. Tapi yang paling penting adalah pikirkan kalau hari ini Bapak dan Ibu sebagai guru di sini, Bapak dan Ibu sebagai orang tua murid yang ada di sini, mudah-mudahan 10, 15, 20 tahun yang akan datang akan muncul orang-orang yang duduk sebagai menteri, sebagai kapolda, sebagai kepala kejaksaan, sebagai imam besar masjid yang berasal dari Madrasah Sana Negeri Anyar ini. Ketika Bapak dan Ibu bisik-bisik dengan cucunya, anak, kenal nggak dengan kepala kejaksaan negeri Banten sekarang, Pak Udit misalnya? Kenal nggak dengan Pak Kapolda yang sekarang soleh dan rajin khotbah itu? Kenal nggak dengan Menteri Pendidikan Nasional yang soleh itu? Kata ibunya, itu sekolahnya dulu di MTSN Negeri Anyer, nak, dan Bapak sebagai gurunya. Waduh, bagaimana perasaan? Nikmat ya? Nikmat insya Allah. Daripada 5 tahun, 10 tahun ada cerita, nah dulu di sini ada sekolah yang namanya megah sekali, gurunya banyak, muridnya banyak, tapi sekarang sudah tidak ada, nak, sudah dipakai pabrik. Mau nggak begitu? Nah, alhamdulillah min dalik. Insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan di sini akan menjadi kenangan indah bagi para siswa, para orang tua dan guru. Mudah-mudahan ke depan kenangan-kenangan itu menjadi kenangan yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira tidak perlu banyak-banyak karena sudah banyak ngomongnya. Saya hanya ingin menyampaikan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih atas berkenannya Kepala MTSN menerima saya di sini walaupun hanya ganjal, tetapi mudah-mudahan kehadiran saya ini menutupi kekecewaan karena ketidakhadiran yang diundang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara